Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para penonton? Semoga mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berhubungnya kami di sini, kami akan berdiskusi atau membahas review artikel yang berjudul Paradigma Ilmu Dakwah dan Pengembangan Melalui Kajian Empiris atau merupakan suatu ijtihadiyah. Dan saya di sini sebagai moderator yang akan mendiskusikan bersama. Silakan Mbak, diperkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Faiza. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurmadi Agustina. Dan saya sebagai moderator sendiri nama Rizky Riyandi Arifran. Oke, sebelum masuk ke dalam intinya, saya ingin menanya sebentar. Kan temanya kan paradigma ilmu dakwah. Boleh dijelaskan secara rinci mengenai paradigma ilmu dakwah? Paradigma ilmu dakwah sendiri mempunyai arti pandangan mendasar tentang pokok persoalan ilmu dakwah. Yang paradigma ilmu dakwah ini melambangkan kejelasan tentang visi ilmu dakwah. Visi diterapkan ke dalam program yang disebut misi, dan misi diaplikasikan ke dalam bentuk pendekatan, yaitu pendekatan ke dai center dan pendekatan ke Fatu center. Jadi gitu. Oh, jadi gitu pengertian dari paradigma ilmu dakwah. Ya. Yang saya bisa ambil dari pengertian dari Mbak tadi, paradigma itu merupakan pandangan yang mendasar tentang pokok-pokok persoalan atau pikiran, baik itu berupa visi maupun penjelasannya. Semua kan pasti ada unsur-unsurnya. Begitupun juga dengan paradigma ilmu dakwah itu sendiri. Boleh disebutkan itu unsur-unsurnya apa aja? Jadi di sini di paradigma itu ada 5 unsur ya. Yang pertama adalah dimensi Islam, terus yang kedua adalah komunikasi, yang ketiga penerima pesan, yang keempat tujuan dakwah, serta yang terakhir adalah evaluasi dakwah, seperti itu. Jadi ada 5 unsur paradigma itu. Coba bilang yang berapa? Yang awal apa aja? Yang pertama adalah dimensi Islam. Yang kedua komunikasi. Yang ketiga adalah pesan dakwah. Yang keempat tujuan dakwah. Dan yang terakhir adalah evaluasi dakwah. Oke. Jadi ada 5 yang jenisnya. Ya. Kalau boleh tahu, kan mas kan dimensi Islam, komunikasi itu kan ada pengertiannya sendiri. Coba boleh dispesifikkan lagi apa itu pengertian dari dimensi Islam, komunikasi, dengan pesan dan lain-lainnya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama adalah dimensi Islam dulu. Jadi dapat dipahami bahwa Islam merupakan suatu agama yang dapat dikatakan juga suatu ide ajaran yang memiliki bentuk, esensi, dan juga manifestasi tertentu dalam reaksi ke sejarahnya. Dan ketiga dimensi tersebut bisa memperoleh tempatnya dalam realitas kesejarah umat manusia melalui suatu aktivitas yang disebut dakwah. Nah, singkatnya, tanpa dakwah Islam tidak dalam realisasi dalam suatu agama itu. Terus yang kedua adalah komunikasi Islam ya. Nah, komunikasi secara konsep filosofis dalam paradigma ilmu dakwah merupakan pola yang sengaja diciptakan untuk terciptanya manifestasi Islam dalam realisasi hidup manusia. Nah, dalam unsur kedua ini dapat dikaji dalam 6 hal. Jadi yang pertama adalah teori-teori komunikasi, yang kedua adalah pesan-pesan dakwah, yang ketiga perintah dakwah, yang keempat etika dakwah, dan yang kelima prinsip-prinsip dakwah, dan yang terakhir yakni kualifikasi pelaku dakwah, yaitu dai. Dan poin yang ketiga adalah penerima pesan. Nah, penerima pesan ini yang disebut adalah mat'u. Nah, sedangkan mat'u ini terdiri dari individu sama masyarakat. Dan pemahaman tentang mat'u sendiri itu menduduki posisi yang paling terpenting, seperti itu. Dan juga karena pemahaman inilah yang bisa menentukan akurasi metode, media, dan juga strategi komunikasi dakwah, dan secara ikhtiari menjadi jaminan bagi keberhasilan dakwah, yakni tercapainya tujuan dakwah.
Yang keempat adalah tujuan dakwah. Nah, tujuan ini terdiri dari klasifikasi. Jadi ada dua unsur. Yang pertama adalah tujuan antara sementara dan yang kedua adalah tujuan final. Yang mana tujuan antara dakwah ini bersifat duniawi, sedangkan tujuan final adalah bersifat akhirat, seperti itu. Yang lebih disebut juga ukhrawi, di mana tercapainya kebahagiaan hidup manusia di akhirat. Yang kelima adalah evaluasi dakwah. Ini yang terakhir ya, Mas? Ya. Jadi unsur yang kelima ini merupakan keniscayaan yang harus dilakukan bagi sesuatu yang memiliki tujuan tertentu. Demikian juga evaluasi dakwah terhadap pencapaian tujuan dakwah. Oleh karena itulah evaluasi dakwah merupakan unsur dalam sistem paradigma ilmu dakwah. Jadi seperti itu penjelasan dari unsur-unsur paradigma ilmu dakwah. Sangat pengertiannya sangat dalam sekali. Iya. Untuk hari yang panas ini monggo diminum. Ini dari sponsor Lisa. Segar. Terima kasih ya Pak Moderator. Ya. Terima kasih. Jadi di sini ada kajian empiris ilmu dakwah. Jadi ada dua macam. Yang pertama adalah kegiatan dakwah, yang kedua adalah hasil evaluasi lapangan dakwah. Yang pertama adalah aktivitas dakwah, di mana ini semua terapan dalam kegiatan dakwah itu ada 5 macam. Jadi yang pertama adalah dai selaku pelaku dakwah, yang kedua adalah pelaku, di mana dia sebagai penerima pesan dakwah. Yang ketiga ada materi dakwah, yang keempat metode media dan juga strategi dakwah, dan terakhir adalah evaluasi terhadap tujuan dakwah. Terus yang kedua adalah hasil evaluasi lapangan dakwah. Nah, hasil evaluasi lapangan dakwah itu di sini dikaitkan dengan aksiologi, di mana itu hubungan antara produk ilmu dakwah dengan konsumen. Nah, konsumen ini adalah sebagai mantu. Nah, hubungan produk tersebut bisa diketahui dari evaluasi lapangan yang dilakukan oleh beberapa lembaga atau media, misalnya lembaga dakwah, lembaga swadaya masyarakat, kajian kajian dan pengembangan sumber daya manusia, dan juga ada beberapa jurnal ilmu dakwah, ada juga Badakhul Masail, majelis kaji, ataupun lembaga dan media informasi keagamaan, seperti itu. Baik, sangat rinci ya. Ya. Terima kasih. Sekarang lanjut ke pola kajian empiris. Siap dijelaskan. Baik, jadi pola kajian empiris itu disusun dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial interpreatif. Jadi secara interpreatif. Iya. Oke, kita sudah sampai tahap terakhir ya. Mungkin para mbak-mbak ini bisa ngasih tahu atau memberitahu para penonton apa yang kalian temukan atau novelty-nya. Nah, untuk novelty dari paradigma ilmu dakwah sendiri adalah merupakan interparadigmatik, yaitu unsur-unsur interparadigma ilmu dakwah adalah paradigma konstruksi sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Nah, untuk pengembangan PID sendiri itu melalui kajian empiris yang mana menggunakan ilmu-ilmu sosial interparatif dengan penekanan dan pendalaman etnografi, seperti itu. Jadi itu adalah temuan novelty ya, novelty dari paradigma ilmu dakwah kajian empiris. Oke, terima kasih. Dan itu semua tentang bagaimana paradigma itu terjadi. Ya. Oke, terima kasih yang menyempatkan waktunya untuk melihat video ini yang masih memiliki kekurangan yang banyak. Mohon maaf apabila kata-kata yang tadi kita ucapkan itu ada salah, ada yang ribet, masih yang kurang paham, mohon dimaafkan karena kita masih tahap proses belajar. Ya.
Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih untuk Winsa Insan. dan terima kasih untuk kita semua. Boleh silakan. Oke, sampai jumpa di lain waktu dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.